Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sangat bersuka cita kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan hari ini untuk berkumpul bersama. Saya percaya kita punya tujuan yang sama, yaitu kita mau datang untuk beribadah kepada Tuhan kita. Amin saudara, haleluya. Mari siapkan seluruh kehidupan kita mau satu hati, sama-sama kita mau berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan selalu ada menolong kami sampai saat ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semuanya jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, di tempat ini maupun di rumah masing-masing, sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, amin, buat kasih rahmat. Sama-sama katakan, terima kasih sama kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, terima kasih, kami berterima kasih Tuhan.
katakan terima kasih Yesus, oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Oh yes, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama, ku kan memuji-Mu. Amin, haleluya. Selamanya ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi ini kita mau bersama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Tuhan Engkaulah kekuatan kami dan gunung batu kami. Kami mau bermasmur bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Oh Tuhan, sekali lagi sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, amin. Haleluya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Lagi bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari. Amin. Kami percaya Engkau Tuhan, bahwa kasih setia-Mu tiada pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Sebab itu kami mau selalu bersyukur. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama saudara. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya
Haleluya, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk cintamu bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, haleluya. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, tanda kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Katakan, kami mau cinta Engkau Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, oh haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami mau nyatakan kepadamu, apapun situasi yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, kami mau tetap belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Kami tetap mau mencintai Engkau. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya, 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 amin. Saya mau cinta Yesus, amin, haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan lagi kami kesempatan untuk bertemu, untuk bersekutu bersama-sama sebagai umat Tuhan. Dan dalam kebersamaan ini kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih dalam lagi menikmati Engkau. Kami percaya ketika kami menyanyikan nyanyian pujian dan penyembahan kami kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyatakan kepadamu, kami mau cinta Engkau Tuhan, dan kami mau menikmati hubungan kasih yang luar biasa, yang lebih dalam lagi dengan Engkau. Karena dari sanalah kami mendapatkan kuasa Tuhan, dari sanalah kami memperoleh berkat Tuhan. Maka Tuhan, mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi segenap jemaat-Mu yang telah berkumpul untuk beribadah. Engkau yang mengenal kerinduan mereka, kedatangan dan segala keberadaan kami semua, dan Engkau telah menyiapkan yang terindah, termanis, terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang telah hadir berkumpul pada kesempatan ini maupun jemaat yang mengikuti melalui live streaming ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan terimalah damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita segera saja mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan duduk. 5 bulan kita tidak beribadah seperti saat ini. Saat ini pun masih sangat terbatas, dan kita bersyukur kita boleh mendapatkan kesempatan untuk merealisasikan kerinduan kita, bertemu satu dengan yang lain, bukan cuma sekedar bertatap muka, tapi kita bersekutu satu dengan yang lain untuk memuji dan menyembah Tuhan. 5 bulan kita tidak beribadah bukan karena kita tidak mau beribadah, juga bukan karena dilarang beribadah, tetapi karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Maka di Indonesia ditetapkanlah kebijakan pertama-tama yang kita kenal dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang antara lain tidak diperkenankan ada pertemuan-pertemuan. Jadi bukan ibadahnya yang dilarang, tapi pertemuan-pertemuan, segala bentuk pertemuan dan pertemuan ibadah. Ibadah dalam agama apapun mendapatkan pembatasan tersebut. Dan selama 5 bulan ini, antara lain ada yang kemudian bertanya, mana lebih baik ya? Ibadah virtual, ibadah yang menggunakan jasa teknologi melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Zoom atau Google Map dan lain sebagainya. Mana lebih baik dengan ibadah tatap muka, ibadah komunal, bersekutu bersama-sama? Sehingga ada yang mulai memilih pada ekstrim harus tetap beribadah. Kalau tidak beribadah berarti kita kalah dengan COVID.
katanya begitu. Ada juga yang berkata, kita harus bijaksana. Dalam kondisi seperti ini, cukup beribadah secara virtual. Lebih baik beribadah secara virtual. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini, mari kita mengerti apa arti ibadah sesungguhnya dan bagaimana seharusnya kita beribadah. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa ibadah itu memiliki dua pengertian utama. Yang pertama, ibadah sebagai gaya hidup, sebagai pola hidup, sebagai sebuah sikap dan komitmen kehidupan. Misalnya di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadah yang menyangkut bagaimana kehidupan kita, bagaimana gaya kehidupan kita, di mana kita kapanpun, dimanapun harus menjadikan tubuh dan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Itu yang berkenan. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa tubuh kita, hidup kita adalah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Contoh lain ibadah yang merupakan gaya hidup adalah Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang menyangkut sikap hidup kita, atensi kita, perhatian kita kepada para janda, yatim piatu, sambil kita menjaga diri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ibadah dalam arti secara umum, pola hidup dan gaya hidup. Tetapi yang kedua, ada ibadah secara khusus. Ibadah yang saya sebut sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah acara, sebagai sebuah upacara keagamaan. Dalam hal ini agama Kristen yang dilakukan dalam 3 bentuk. 1, secara personal, secara pribadi, di mana seseorang atau mungkin 1-2 orang, tidak banyak orang, bukan dalam bentuk komunal, berdoa kepada Tuhan. Ketika ditelepon, maaf, mama lagi berdoa. Itu ibadah. Ketika terima telepon, mohon maaf, papa lagi saat teduh. Hari ini adalah hari puasa. Itu ibadah, ritual keagamaan, kepercayaan secara pribadi, di mana kita berdoa secara khusus membaca firman Tuhan, menyembah secara pribadi kepada Tuhan, berpuasa, bersaat teduh, dan lain sebagainya. Di mana itu tidak terikat dengan harus di mana, pada jam berapa. Sesuai dengan sikap hati dan keinginan dari individu tersebut. Tetapi ada juga yang kedua, yang saya sebut sebagai ibadah keluarga. Ada orang menyebut mesbah keluarga, family altar, di mana selain pribadi demi pribadi berdoa, ada saatnya seluruh keluarga, suami istri, anak-anak, seisi rumah berkumpul untuk beribadah bersama, menyanyi bersama, menyembah Tuhan sama-sama, membaca firman Tuhan, bertumbuh bersama dalam lingkup satu keluarga.
Itu yang ada dalam Alkitab. Tapi juga yang ketiga adalah ibadah komunal, komunitas, ibadah pertemuan, ibadah persekutuan yang lebih dari 1-2 pribadi, yang lebih dari 1 keluarga. Tapi beberapa keluarga, sejumlah orang yang datang bersekutu beribadah di tempat yang disepakati, di waktu yang disepakati, dengan liturgi, dengan acara yang telah disepakati juga bersama-sama. Dan semua ini, ketiga-tiganya ini merupakan kehendak Allah. Saya baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 46. Maaf. Kisah Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada acara, ada ritual keagamaan, bukan personal, bukan family, tapi komunal seperti saat ini. Dilakukan oleh gereja mula-mula tiap-tiap hari. Ke bait Allah, berkumpul bersama-sama. Di rumah masing-masing yang kita sebut sebagai ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, ataupun gereja rumah. Dan kita tidak dapat memilih mana yang baik dari ketiganya. Personal, keluarga, atau komunal. Kita tidak bisa berkata, kita sudah beribadah secara komunal pada hari Minggu, saya tidak perlu berdoa lagi. Keluarga tidak perlu doa lagi. Sebaliknya kita tidak bisa berkata, saya sudah berdoa tadi pagi, untuk apa kumpul keluarga, apalagi ke gereja. Atau saya sudah berdoa keluarga, itu kan sudah lebih dari pribadi. Mengapa harus berkumpul lagi? Tidak bisa. Ketiga-tiga ritual keagamaan ini bagi seorang pemeluk agama Kristen yang saya sebut sebagai pengikut Yesus yang sejati, harus melaksanakan 3 ibadah ini. Nah, karena situasi pandemi ini, maka kemudian kita mengadakan ibadah virtual. Tapi ketika di akhir bulan Mei keluar surat edaran Menteri Agama membolehkan ada ibadah, pertemuan ibadah oleh semua agama dengan catatan harus mengikuti ketentuan dan protokol kesehatan, itu pun kita belum beribadah. Baru tanggal 4 Agustus dan kemudian 11 Agustus kita mendapatkan kepastian kita boleh menyelenggarakan ibadah seperti ini. Dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Ketika Indonesia sedang memasuki era yang disebut new normal atau adaptasi dengan keadaan yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi yang sangat penting di dalam ibadah itu, dalam ibadah yang kita sebut ritual itu, bukan ibadah secara umum yang menyangkut gaya hidup kita. Ibadah apakah itu ibadah personal, ibadah keluarga, ibadah komunal seperti ini. Esensi, substansi, hakikat dari ibadah itu bukan sekedar pertemuan. Bukan juga perayaan-perayaan biasa. Tetapi sebagai sebuah kegiatan di mana kita mengadakan pemujaan, penyembahan kepada Dia yang disembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ibadah bukan pertunjukan rohani. Ibadah bukan konser rohani.
Walaupun ada orang mengadakan konser rohani, tapi ibadah yang sejati, esensinya adalah di mana dalam ibadah itu kita memberikan persembahan, kita menaikkan penyembahan yang patut disembah. Coba kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Apabila orang Kristen berkumpul, maka tiap-tiap orang harus mempersembahkan, garis bawahi ini. Dari kita harus ada pemahaman, saya hadir dalam ibadah, saya datang di gereja, saya bukan nonton, saya bukan perform di atas altar, tapi saya mau mempersembahkan sesuatu seperti apa yang saya dapat persembahkan, karena Tuhan memberikan itu kepadaku, dan tujuannya supaya jemaat dibangunkan imannya. Ibadah ini meneguhkan, ibadah ini membangun, bukan sekedar menyenangkan orang tertentu. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan itu tidak terbatas pada lagu worship. Yang lagu praise bukan penyembahan. Oh, bukan begitu. Penyembahan itu hanya ketika kita menyanyi. Mendengarkan firman Tuhan bukan penyembahan. Tidak begitu juga. Justru ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kepada Tuhan. Kita seperti Maria yang duduk di dekat kaki Yesus. Pemujaan dan penyembahan. Dan Yesus katakan itulah yang terbaik, yang tidak akan dapat diambil orang dari kehidupan kita. Seluruh aktivitas dalam kegiatan-kegiatan agama Kristen, khususnya dalam ibadah komunal, ibadah virtual, ibadah keluarga, esensinya adalah bagaimana kita menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa bilang haleluya? Justru ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan persembahan yang berkenan di hadapan hadirat, kemudian Tuhan membuka pintu rahmatnya. Tuhan mencurahkan anugerahnya. Tuhan melimpahkan kekuatannya. Dan disitulah kita menikmati ibadah, berkat ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca nats kita. Injil Yohanes pasal 23. Pasal 4 maksud saya, ayat 23. Tidak ada Yohanes 23 bukan? Yang ada Pak Yohanes. Tapi Yohanes 23 tidak ada, minta maaf. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ada 3 hal di sini. Perhatikan frasa penyembah benar. Artinya ada penyembah yang gak benar. Hal yang kedua menunjukkan kepada kita penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita harus menguji diri kita ketika kita beribadah. Kita harus mengadakan introspeksi ketika kita melayani Tuhan. Apakah kita sedang menjadi penyembah benar atau asal menyembah? Penyembah yang benar kriterianya, ukurannya jelas, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Pernyataan ini dilatar belakangi dengan perkataan perempuan Samaria. Nenek moyang kami beribadah di gunung ini, di salah satu gunung yang ada di Samaria. Tetapi kamu berkata, orang Yahudi berkata, harus menyembah di Yerusalem. Maka lahirlah ayat ini. Saatnya akan datang. Dan sekarang sudah tiba. Karena pusat penyembahan sedang berbicara, yaitu Yesus. Penyembah-penyembah benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, dikatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itulah penyembahan, itulah ibadah, sekaligus itulah orang-orang penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan akan memberikan apa yang Dia anggap, yang Dia rasa menjadi kebutuhan kita, keperluan kita. Karena kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika seorang berkenan kepada kita, maka kita dapat dengan murah hati memberikan apa yang bisa kita berikan. Ketika orang tua berkenan kepada anaknya dalam satu kondisi dan anak itu memohon sesuatu, perkenanan ayah, perkenanan orang tua akan dengan mudah mengulurkan tangan, mengabulkan permohonan dari anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika anak itu tetap anak, namun ada satu waktu dia menunjukkan sikap yang tidak berkenan kepada orang tua, lalu tiba-tiba muncul, "Papa, saya minta ini." Tunggu dulu. Papa bilang kamu begini, kamu begitu. Saya janji, Pak. Saya akan berusaha, Pak. Minimal dengan begitu hati Papa akan tergerak. Bapa kita di sorga lebih dari semua bapa yang ada di dalam dunia. Mari kita belajar memberikan yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa itu yang berkenan kepada Tuhan? Sekali lagi, mau ibadah personal, mau ibadah rumah tangga, mau ibadah komunal, mau ibadah virtual, esensinya adalah mari kita beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, memberikan penyembahan kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ayat 24 berkata, dan ini prinsip utamanya, Allah itu roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita tidak bisa menyentuh Allah yang kita percayai hadir di tempat ini. Karena Allah itu roh. Maka ketika kita ingin ada koneksi yang kuat, ada perjumpaan yang erat dengan Tuhan, maka itu hanya akan dinikmati ketika roh kita dan roh Allah bersekutu. Tidak bisa dengan hal-hal lahiriah kita bisa menyentuh Tuhan. Tangan kita tidak bisa meraba mana Tuhan. Di mana Tuhan berada. Katanya Tuhan ada dalam ibadah. Di mana Dia? Saya mencari, membuka mata, saya coba meraba sana ke sini, tidak ada. Dan tidak akan engkau ketemukan, karena Allah itu roh adanya. Maka ketika kita beribadah, gerakkan rohmu untuk menyembah Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nomor satu, bukan soal tempat. Bukan soal waktu. Bukan soal caranya. Komunal atau virtual. Tetapi soalnya apakah roh, jiwa dan tubuh kita didorong, terdorong untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan di Samaria, bukan di Yerusalem, bukan di gedung gereja A, gedung gereja B, bukan soal tempat. Tapi sekali lagi, soal apakah kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itulah esensi dari ibadah
Itulah substansi dari penyembahan kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang digerakkan oleh roh kita sendiri. Di rumah oke, di gereja oke, di tempat tertentu, ada jam tertentu, di kantor tertentu orang Kristen berkumpul untuk beribadah. Ingatlah, bukan sekedar tubuh kita hadir di sana. Bukan sekedar kita datang dan duduk di tempat ibadah. Dilihat oleh gembala, diperhatikan oleh pendeta, diabsen oleh majelis. Bukan. Tapi apakah kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Apakah kita mau menjadi penyembah yang benar atau sekedar orang yang datang beribadah? Saya menyampaikan khotbah ini, saya berdoa, apalagi di waktu-waktu di mana kita sangat dibatasi dalam beribadah. Gunakanlah ibadah kita sebagai waktu yang berkualitas untuk beribadah dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang perempuan yang datang membawa persembahan kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 12. Nanti saudara baca di rumah. Mulai ayat 1 sampai ayat 8. Saya mau baca ayat 3 dan ayat yang ke-7 serta ayat 8 dari Injil Yohanes pasal 12. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Perempuan ini datang kepada Yesus, mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan dia meminyaki kaki Yesus. Menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh ruangan. Dia datang membawa sesuatu yang sangat berharga. Sangat mahal. Lalu Yudas kemudian berkata, untuk apa pemborosan ini? Kenapa tidak dijual sekian harganya dan dipersembahkan kepada orang miskin? Tapi Alkitab berkata, Yudas berkata begitu bukan karena dia peduli dengan orang miskin. Tapi karena dia seorang pencuri yang selalu mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Barangkali begini, kalau minyak narwastu itu dijual 300 dinar, dimasukkan di kas, dia yang pegang. Yudas. Dan dia sudah biasa, 300 dinar, ambil 10 dinar kek. Dia ngomong begitu karena dia pencuri, begitu kata Alkitab. Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Inilah yang kemudian Yesus bantah dan berkata, biarkanlah. Apa yang dilakukan perempuan ini? Yang dilakukan oleh perempuan ini bukan soal mahalnya. Bukan soal minyaknya. Bukan soal bau harumnya, tapi dalam kemahatauan Yesus. Yesus memandang jauh ke dalam hati perempuan ini. Apa motivasinya melakukan itu? Perempuan ini melakukan karena mengingat hari penguburan Kristus. Karena mengingat hari kematian Kristus. Karena mengingat pengorbanan Kristus. Dan seberapapun yang dia persembahkan, tidak ada arti dengan pengorbanan Kristus. Apa yang saya maksudkan dengan mengangkat cerita ini? Kita tidak harus datang dengan barang mahal, dengan jumlah uang yang besar, yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan. Tetapi mengapa kita mempersembahkan sesuatu? Mengapa kita datang beribadah? Mengapa kita menyanyi? Mengapa kita menyembah? Mengapa sekali lagi kita beribadah? Karena kita ingat hari penguburan, saat kematian Kristus, di mana dia memberikan
luar biasa untuk kita semua. Maka marilah kita datang menyembah Dia dengan sebuah cita rasa, dengan sebuah keharuan, mengingat kematiannya. Kalau ada orang yang berduka, Alkitab katakan, menangislah dengan orang yang menangis. Lebih baik ke rumah duka karena ke rumah pesta. Apalagi orang yang kehilangan, melihat kematian keluarga, dia nangis. Kita yang bukan keluarga ikut terharu. Apalagi kalau orang yang meninggal itu ada jasanya untuk kita. Maka kita ikut terharu. Masihkah kita memiliki keharuan mengingat Yesus yang mati untuk kita? Adakah rasa haru yang sama yang mempengaruhi dan mendorong hati kita? Tuhan, aku menyembah-Mu. Tidak ada yang baik padaku. Tapi aku beri hati ini Tuhan, menyembah Engkau. Dari dasar hati yang dan dalam, roh, jiwa, dan tubuhku, aku datang menyembah Engkau Tuhan. Persembahan yang keluar dari hati yang sadar atas korban Tuhan, atas pemberian Tuhan yang luar biasa. Untuk apa kita menyebut Tuhan? Sekedar menyebut Dia tanpa ada rasa, tanpa mengingat apa yang Tuhan buat. Maka penyembahan kita akan menjadi penyembahan yang biasa. Seperti orang Samaria datang ke gunung ini, seperti orang Yerusalem datang ke bait Allah. Tapi tidak ada rasa hormat dan pemujaan kepada Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini dan hari-hari akan datang, termasuk ibadah di rumah, ibadah pribadi. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Roh di sini bukan roh Allah, tapi roh kecil, roh kita. Kita nyanyi keluar dari roh. Kita melayani keluar dari roh. Kita datang bergereja itu karena dorongan roh kita. Haus akan Allah. Jiwa kita haus akan Tuhan. Inilah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan membacakan Mazmur 51. Ayat 18. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Saudara, jangan salah mengartikan ayat ini bahwa Tuhan tidak suka dengan korban sembelihan. Justru korban sembelihan itu hukumnya wajib di zaman Perjanjian Lama. Tuhan yang suruh. Tapi dalam konteks ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Daud berpikir begini, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Bukan Tuhan tidak suka korban-korban umat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan menyukai ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Apa? Jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika itu Daud sedang merasa bersalah. Dia sadar dia sudah berdosa. Dia tidak ada arti apa-apa lagi. Tapi dia ingat Tuhan pemurah dan pengasih. Hatinya remuk, hatinya hancur, jiwanya hancur. Itu yang dia bawa kepada Tuhan. Mohon pengampunan, mohon pemulihan. Jangan ambil roh daripadaku. Sebuah permohonan kalau saudara baca Mazmur 51 ini di rumah. Adalah kata-kata yang keluar dari hati yang bergelora. Hati yang remuk, hati yang hancur. Dan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita kembali belajar beribadah dengan hati yang hancur. Karena mengingat kebaikan Tuhan untuk kita semua. Pengorbanan Tuhan untuk kita. Lebih-lebih lagi kita ini orang berdosa. Hanya karena pengorbanan Tuhan kita mendapatkan pengampunan. Kita dijadikan orang benar. Dengan
perasaan, dengan kesadaran, dengan pengamatan, dengan pemahaman seperti ini, kita datang beribadah kepada Tuhan, maka ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun dan dalam bentuk apapun kita beribadah, mari kita belajar beribadah bukan karena kebiasaan, bukan karena tempat itu tempat ibadah, bukan karena hari itu hari ibadah, tapi kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan secara fisik, tapi roh kita, jiwa kita diarahkan kepada Tuhan. Bukan karena kebiasaan, bukan karena ritual agama, tapi sekali lagi lahir dari hati yang hancur, dari roh yang mau bersekutu dengan Tuhan yang adalah roh. Penyembah-penyembah demikian berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Biarlah nyanyian ini bukan sekedar syair yang kita hafal, yang dapat kita nyanyikan, tapi dari hati, dari jiwa, dari roh kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Pemulihan terjadi.
menyembah firman-Mu ya Tuhan. Kami mau jadi penyembah-penyembah yang benar. Kami mau gunakan semua kesempatan beribadah, pribadi, keluarga, dalam persekutuan seperti ini, di rumah, dimanapun juga, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena firman-Mu menyadarkan kami, penyembah demikianlah yang berkenan kepada Tuhan. Dan inilah masanya di mana kami harus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Maka kami akan menikmati khasiat dari ibadah kami. Berkat ibadah Engkau nyatakan kepada kami. Karena Engkaulah yang berjanji, orang yang beribadah, roti makanannya diberkati. Air minumannya diberkati, segala penyakitnya dilalukan. Haleluya, kami terima semua berkat ibadah hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya memberikan pengumuman singkat, sesudah ibadah ada pengumuman yang lebih banyak. Dan jemaat yang beribadah di rumah boleh meletakkan persembahan di tempat yang disediakan. Untuk jemaat yang di gereja, kita tidak seperti biasa dijalankan. Pada saat masuk tadi atau saat pulang, dapat mengisi di kotak yang telah disediakan di tempat ini. Karena durasi ibadah kita terbatas, sebentar saya akan jelaskan mengapa terbatas. Jadi setelah ibadah yang belum sempat memasukkan di kotak persembahan dan persepuluhan, dapat sambil keluar, boleh meletakkan persembahan. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bapa Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau menyediakan apa yang aku perlukan. Kau tunjukkan kasih